Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Dhiri Purba dengan NIM 42412110015 dari kelas PSKM 24A. Pada video kali ini aku akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Istilah ideologi pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Prancis, Antoine de Tracy, pada tahun 1796 sewaktu Revolusi Prancis Tengah menggelora. Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asas mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia atau yang sudah dikenal sebagai science of idea. Nah, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis di mana cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima lagi. Keadaan semacam ini biasanya akan mendorong munculnya suatu ideologi. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi pada dasarnya merupakan gagasan yang dilemparkan ke tengah-tengah perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh masyarakat secara rasional. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial sifatnya sampai pada pandangan-pandangan yang komprehensif. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep kompleks dan sophisticated sampai dengan simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan tertentu. Dalam teori Marxis dan Marxian, ideologi menunjukkan pada setiap rangkaian ide dan nilai yang memiliki fungsi sosial, yaitu memperkuat tatanan ekonomi tertentu, dan yang dijelaskan oleh fakta itu tersendiri, bukan oleh kebenaran atau kebaikan yang terkandung di dalamnya. Fungsi ideologi adalah untuk menetralkan status quo dan untuk menampilkan kondisi-kondisi sosial yang berlaku saat itu sebagai ciri yang tidak dapat hilang dari sifat manusia. Macam-macam ideologi itu ada 4. Yang pertama ada ideologi fasisme. Fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai. Kedua, ideologi komunis ialah sistem politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme dan Leninisme. Dalam mewujudkan masyarakat komunis digunakan beberapa prinsip pelaksanaan, yaitu sistem totaliter, diktator, ekonomi negara, dan juga sentralisme. Ketiga, ada ideologi liberal. Manusia itu diberi oleh alam hak-hak tertentu. Hak-hak ini harus dijamin oleh suatu konstitusi dan dilindungi oleh pemerintah. Keempat, ada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga sebagai ideologi negara. Pentingnya ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia di tengah ideologi lain dapat dilakukan beberapa upaya di antaranya. Yang pertama, dapat menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Yang ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional. Dan keempat, menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila juga berguna bagi mahasiswa untuk menuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dan terima kasih.